Raya tak pernah menyangka pertemuan itu akan terjadi secepat ini. Ia pikir, jika semesta benar-benar mempertemukan mereka lagi, itu akan terjadi dalam skenario yang lebih dramatis, di bawah langit mendung atau mungkin saat hujan turun dengan derasnya. Namun, nyatanya, pertemuan itu terjadi begitu saja, di sebuah kafe kecil di sudut kota, tanpa aba-aba atau peringatan. Ia berdiri di dekat pintu, jari-jarinya gemetar ketika matanya menangkap sosok yang duduk di sudut ruangan. Rambutnya sedikit lebih panjang dari yang terakhir kali ia ingat, dan garis-garis di wajahnya tampak lebih tegas. Tapi satu hal yang paling berbeda adalah sorot matanya. Damar yang dulu selalu tampak gelisah dan tak sabar kini terlihat begitu tenang. Seakan hidup telah mengajarinya cara berdamai dengan masa lalu. Raya tidak tahu harus berbuat apa. Pergi begitu saja bukan pilihan. Tapi mendekatinya juga terasa menakutkan. Akhirnya, ia hanya berdiri di sana, menunggu, berharap Damar akan melihatnya lebih dulu. Dan saat itu terjadi, dunia Raya seakan berhenti berputar. Damar menoleh, dan mata mereka bertemu. Seketika, sepotong kenangan berhamburan di kepala Raya, tawa mereka di bawah langit senja, janji-janji yang mereka buat saat malam terlalu larut, dan akhirnya, perpisahan yang tak pernah benar-benar bisa ia pahami. Namun, yang paling menghancurkan Raya adalah ekspresi Damar. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kegembiraan, tidak ada tanda bahwa ia merindukan pertemuan ini. Hanya senyum kecil yang begitu datar, seolah-olah pertemuan ini bukanlah sesuatu yang berarti. "Raya," sapanya, suaranya dalam dan tenang. Langkah Raya terasa berat saat ia berjalan mendekat. Ia berusaha tersenyum, meski hatinya masih berkecamuk. "Damar." Damar mengangguk kecil, kemudian menutup buku yang sejak tadi ada di tangannya. "Sudah lama." "Ya." "Iya," jawab Raya. Ia menarik kursi di depannya, lalu duduk tanpa diundang. "Kamu baik." Damar tersenyum samar. "Aku baik." Ia menatap Raya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Dan kamu?" Raya ingin menjawab bahwa ia juga baik, bahwa hidupnya berjalan seperti seharusnya, bahwa ia telah melupakan Damar seperti Damar tampaknya telah melupakannya. Tapi, itu semua hanya kebohongan. "Aku masih sama," jawabnya akhirnya. Damar mengangguk, tapi tidak menanggapi lebih lanjut. Keheningan menggantung di antara mereka. Raya ingin bertanya banyak hal. Apa yang terjadi padanya selama ini? Apakah ia pernah merindukannya? Apakah ia masih mengingat semua yang pernah mereka bagi? Tapi sebelum ia bisa mengumpulkan keberanian, Damar lebih dulu berbicara. "Aku menikah tahun lalu." Raya merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh seketika. Damar mengatakannya dengan begitu tenang, seolah itu hanyalah fakta kecil yang tidak berarti. Tapi bagi Raya, itu adalah kalimat yang menghancurkan seluruh harapan yang diam-diam masih ia genggam. "Kamu menikah?" ulang Raya, memastikan ia tidak salah dengar. Damar mengangguk. "Namanya Laras. Kami bertemu beberapa tahun lalu." Ia tersenyum kecil, tapi bukan senyum yang sama seperti yang dulu pernah Raya kenal. Ini adalah senyum yang lahir dari kebahagiaan yang tidak lagi berhubungan dengannya. Raya berusaha keras untuk tidak menunjukkan keterkejutannya. Ia memaksakan senyum, meski dadanya terasa begitu sesak. "Itu kabar yang baik. Selamat." "Terima kasih," jawab Damar. Hening kembali. Tapi kali ini, keheningan itu terasa lebih berat. Raya tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia pikir, jika mereka bertemu lagi, mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi sekarang, semua kemungkinan itu telah hancur. Ia menunduk, mengaduk-aduk cangkir kopi yang belum sempat ia minum. "Damar," katanya akhirnya, suaranya pelan. "Apa kamu pernah menungguku?" Damar menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, "Aku menunggumu. Lama sekali." Raya mengangkat wajahnya,
Matanya membelalak. Lalu kenapa? Damar menghela napas. Karena aku sadar, tidak ada yang bisa kita ulangi kembali. Tapi aku kembali, bisik Raya. Terlambat, jawab Damar dengan lembut. Aku sudah berhenti menunggu. Kalimat itu menusuk Raya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia ingin marah. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak bermaksud membuat Damar menunggu begitu lama. Bahwa ia juga tersesat dan butuh waktu untuk menemukan jalannya kembali. Tapi semua itu tidak ada gunanya. Damar telah menemukan hidupnya sendiri. Dan dalam hidup itu, tidak ada lagi ruang untuknya. Raya menatap wajah Damar sekali lagi, menghafal setiap garis yang mungkin akan segera menjadi kenangan. Apakah kamu bahagia? Tanyanya akhirnya. Damar menatapnya, dan kali ini, senyumnya terasa lebih dalam. Ya, jawabnya. Aku bahagia. Raya mengangguk, meskipun hatinya hancur. Ia menarik napas dalam, lalu bangkit berdiri. Aku harus pergi, katanya, mencoba terdengar ringan. Senang bertemu denganmu lagi, Damar. Damar menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. Aku juga, Raya. Raya berbalik, melangkah menuju pintu kafe dengan hati yang lebih berat daripada saat ia datang. Ia tidak menoleh lagi, karena ia tahu, jika ia melakukannya, mungkin ia tidak akan bisa pergi. Saat ia melangkah keluar ke jalan yang ramai, butiran gerimis mulai turun dari langit. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Raya sadar, beberapa pertemuan memang bukan untuk mengulang, melainkan untuk benar-benar mengakhiri. Raya berjalan menyusuri trotoar yang basah oleh gerimis, langkahnya gontai. Hatinya seperti diremas, tetapi ia tetap memaksakan senyum, meskipun hanya untuk dirinya sendiri. Aku sudah berhenti menunggu. Kata-kata Damar terus terngiang di kepalanya. Sederhana, tapi menghancurkan. Lebih dari sekadar kehilangan, kata-kata itu seperti hukuman untuk waktu yang ia sia-siakan. Raya dulu percaya bahwa jika seseorang benar-benar mencintai, maka mereka akan menunggu. Tapi ia lupa, manusia bukan patung yang bisa diam di tempat selamanya. Bahkan yang paling setia pun akan lelah menunggu tanpa kepastian. Dan kini, Damar sudah pergi. Tidak secara fisik, tetapi secara emosional. Ia telah menemukan jalannya sendiri, jalur yang tak lagi bisa dilewati Raya. Raya menarik napas dalam-dalam dan mengangkat wajahnya ke langit yang kelabu. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Apa yang tersisa? Malam itu, Raya duduk di balkon apartemennya, menyesap secangkir teh yang sudah mendingin. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke hari-hari ketika Damar masih menjadi bagian dari hidupnya. Dulu, mereka punya mimpi yang sama, mengejar impian, menjelajahi dunia, dan akhirnya kembali ke satu titik bersama. Tapi semua berubah ketika Raya memilih untuk pergi ke luar negeri demi karirnya, sementara Damar tetap tinggal. Mereka mencoba mempertahankan hubungan, tapi jarak dan waktu membuat semuanya menjadi sulit. Pertengkaran kecil yang awalnya bisa mereka atasi perlahan berubah menjadi kesalahpahaman yang tak berujung. Sampai akhirnya, tanpa ada kata perpisahan yang jelas, mereka hanya berhenti. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, ia kembali dengan harapan bahwa semuanya bisa diperbaiki. Tapi hidup tidak sebaik itu padanya. Sebuah notifikasi di ponselnya membuatnya kembali ke kenyataan. Kamu baik-baik saja. Pesan dari Alin, sahabatnya. Raya tersenyum tipis sebelum membalas. Aku bertemu Damar tadi. Tak butuh waktu lama sebelum Alin membalas. Kamu baik-baik saja. Raya mengetik dengan jujur. Aku tidak tahu. Alin mengajak bertemu, dan Raya tidak menolak. Mungkin ia butuh seseorang untuk berbagi cerita. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe di daerah Kemang. Alin sudah duduk lebih dulu, dengan 2 cangkir kopi di meja. Kamu terlihat kacau, kata Alin begitu Raya duduk. Raya tertawa kecil.
Terima kasih. Alin menatapnya dengan serius. Jadi, bagaimana pertemuanmu dengan Damar? Raya mengaduk kopinya dengan malas. Dia sudah menikah. Alin mengangkat alis. Oh, iya. Raya mengangkat bahu, mencoba terlihat santai. Dia terlihat bahagia. Alin tidak segera merespons. Ia hanya menatap Raya dengan tatapan yang penuh arti, seolah bisa membaca apa yang sebenarnya ia rasakan. Kamu masih mencintainya, ya? Tanya Alin akhirnya. Raya mendesah. Aku tidak tahu. Lain. Aku pikir aku hanya ingin menutup sesuatu yang dulu tidak pernah benar-benar selesai. Tapi hatimu masih berharap ada kesempatan, kan? Raya terdiam. Alin tersenyum simpul. Raya, aku tahu kamu. Kalau kamu sudah benar-benar move on, kamu tidak akan bereaksi seperti ini. Apa gunanya berharap kalau dia sudah memilih orang lain? Gumam Raya. Alin menyesap kopinya sebelum menjawab, bukan tentang gunanya. Kadang, hati kita masih terjebak di masa lalu. Bahkan ketika otak kita tahu bahwa segalanya sudah berakhir. Raya menghela napas. Aku hanya ingin tahu, kalau saja aku kembali lebih cepat, apakah segalanya akan berbeda? Alin menatapnya dalam-dalam. Kamu ingin tahu jawabanku? Raya mengangguk. Tidak akan. Raya menatapnya, terkejut. Alin melanjutkan, karena kalau Damar memang untukmu, dia akan tetap memilihmu, tak peduli kapan kamu kembali. Raya terdiam lama. Kata-kata Alin menusuk, tapi ada kebenaran di dalamnya. Mungkin kamu benar, gumamnya akhirnya. Alin menepuk tangannya. Kamu akan baik-baik saja, Rey. Hidup terus berjalan. Hari-hari berlalu, dan Raya mencoba mengalihkan pikirannya. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, bertemu teman-teman lama, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk pindah kota demi memulai sesuatu yang benar-benar baru. Tapi, ada satu hal yang masih mengganggunya. Sebuah pesan dari Damar masuk ke ponselnya. Raya, bisakah kita bertemu lagi? Raya menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya mengetik balasan. Kapan? Besok malam. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Raya tidak tahu apa yang Damar inginkan, tapi ia menyetujuinya. Malam itu, mereka bertemu di taman kota. Damar datang lebih dulu, duduk di bangku dekat danau. Ketika Raya tiba, ia langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Damar terlihat gelisah. Ini bukan Damar yang tenang seperti saat pertemuan pertama mereka. Terima kasih sudah datang, katanya ketika Raya duduk di sebelahnya. Ada apa, Damar? Damar menatap danau di depan mereka sebelum akhirnya berbicara. Aku ingin meminta maaf. Raya mengerutkan kening. Untuk apa? Damar menghela napas. Untuk dulu. Untuk tidak berusaha lebih keras mempertahankan kita. Raya menelan ludah. Kita berdua yang menyerah, Dam. Bukan hanya kamu. Damar menunduk. Tapi aku sering berpikir, bagaimana jika aku tidak melepaskanmu begitu saja? Hati Raya berdegup kencang. Damar. Aku tahu ini egois. Damar menoleh ke arahnya. Aku sudah menikah. Aku sudah memilih jalanku. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu, aku pernah benar-benar berharap kita bisa kembali. Raya merasakan sesuatu yang hangat menggenang di matanya. Kenapa kamu mengatakannya sekarang? Damar tersenyum pahit. Karena aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian merasakan ini. Air mata menetes di pipi Raya. Jadi, apa ini? Tanyanya lirih. Apa artinya semua ini? Damar menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Mereka terdiam lama, membiarkan angin malam membelai wajah mereka. Akhirnya, Raya menghela napas panjang. Aku ingin marah, Damar.
Damar tersenyum lemah. Aku juga. Tapi itu tidak akan mengubah apapun, kan? Damar menggeleng. Raya mengusap air matanya. Aku mencintaimu, Damar. Mungkin aku akan selalu mencintaimu. Damar menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku tahu. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini, tidak ada lagi beban yang menekan. Tidak ada lagi harapan yang menggantung di udara. Raya menghela napas. Mungkin sudah waktunya kita benar-benar melepaskan. Damar mengangguk, meskipun ada kesedihan di matanya. Mungkin. Raya tersenyum tipis. Terima kasih sudah mengatakan semua ini. Damar membalas senyumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mereka duduk di sana cukup lama, membiarkan waktu berjalan. Sampai akhirnya, Raya bangkit berdiri. Selamat tinggal, Damar. Damar menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Selamat tinggal, Raya. Dan kali ini, Raya benar-benar pergi. Tanpa menoleh. Tanpa penyesalan. Karena akhirnya, ia tahu, beberapa cinta memang tidak untuk dimiliki. Langkah Raya terasa ringan malam itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bisa bernapas. Tidak ada lagi harapan yang menggantung. Tidak ada lagi penyesalan yang membebani pikirannya. Ia tahu, ia masih mencintai Damar. Tapi cinta saja tidak pernah cukup untuk mempertahankan sesuatu yang sudah seharusnya berakhir. Namun, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa segalanya sudah selesai, hatinya tetap bergetar ketika mengingat tatapan Damar malam itu, syarat dengan sesuatu yang tidak diucapkan. Aku pernah benar-benar berharap kita bisa kembali. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, menolak untuk pergi. Beberapa hari berlalu, dan Raya kembali disibukkan dengan pekerjaannya. Ia mencoba mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan, berharap dapat mengalihkan pikirannya dari pertemuan dengan Damar. Namun, satu hal yang tidak ia duga adalah pesan dari Laras, istri Damar. Halo, Raya. Bolehkah kita bertemu? Raya menatap layar ponselnya lama, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah berbicara dengan Laras sebelumnya. Bahkan, ia tidak tahu seperti apa perempuan itu, selain dari gambaran samar yang ia dapatkan dari cerita Damar. Kenapa Laras ingin bertemu dengannya? Setelah beberapa saat, Raya mengetik balasan. Tentu. Kapan? Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Saat Raya tiba, Laras sudah duduk di sana, menunggunya. Perempuan itu lebih muda dari yang ia bayangkan. Wajahnya lembut, dengan senyum ramah yang terasa tulus. Tidak ada tanda-tanda kecemburuan atau kemarahan di matanya. Terima kasih sudah mau bertemu denganku, kata Laras, ketika Raya duduk di depannya. Raya tersenyum kecil. Tidak masalah. Ada apa? Laras menatapnya sesaat sebelum akhirnya berkata, aku tahu kamu bertemu Damar beberapa kali. Jantung Raya mencelos, tetapi ia tetap berusaha tenang. Iya. Laras mengaduk kopinya, ekspresinya tetap lembut. Aku tidak keberatan. Aku tahu kalian punya masa lalu bersama. Raya mengangguk pelan. Laras, kalau kamu ingin aku menjauh, aku mengerti. Laras tersenyum tipis. Aku tidak akan meminta itu. Raya mengernyit. Lalu? Laras menarik napas dalam. Aku hanya ingin tahu, apakah dia masih mencintaimu? Pertanyaan itu menusuk Raya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia bisa saja berbohong. Ia bisa saja mengatakan bahwa semuanya sudah berlalu, bahwa Damar telah melupakan dirinya sepenuhnya. Tapi melihat mata Laras, Raya tahu perempuan itu pantas mendapatkan kejujuran. Ya, jawab Raya akhirnya. Aku pikir, di suatu tempat dalam hatinya, dia masih mencintaiku. Laras tidak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah itu adalah jawaban yang sudah ia duga.
Dan kamu? Tanyanya lagi. Raya menelan ludah. Aku masih mencintainya. Kali ini, Laras tersenyum kecil. Aku juga sudah menduganya. Hening sejenak. Raya merasa bersalah. Ia tidak ingin menjadi bayang-bayang di dalam pernikahan orang lain. Ia tidak ingin menyakiti siapapun. Terlebih Laras, yang terlihat begitu tulus. Laras, aku tidak berniat merebut Damar darimu. Laras menatapnya dalam-dalam. Aku tahu. Kalau begitu, kenapa kamu ingin bertemu denganku? Laras menghela napas. Karena aku ingin tahu apakah aku cukup. Raya menatapnya tanpa berkedip. Laras melanjutkan, Damar adalah suamiku. Tetapi aku tahu dia menyimpan sesuatu yang tidak pernah bisa ia lepaskan. Dan aku ingin tahu apakah aku cukup untuk membuatnya melupakanmu. Raya menggigit bibirnya. Laras. Aku mencintai Damar, kata Laras dengan suara mantap. Tapi aku tidak ingin menjalani pernikahan dengan seseorang yang masih hidup di masa lalu. Hati Raya terasa berat. Ia mengerti perasaan Laras. Jika ia berada di posisi yang sama, ia juga ingin kepastian. Laras menatapnya lama. Kalau kamu masih menginginkannya, Raya, aku akan pergi. Raya membelalakan mata. Laras, tidak. Aku tidak ingin merusak pernikahan kalian. Laras tersenyum pahit. Kamu tidak merusaknya. Masa lalu kalian yang belum selesai yang melakukannya. Raya menggeleng. Aku tidak bisa, Laras. Aku tidak bisa menjadi alasan seseorang meninggalkan pernikahannya. Laras menatapnya, mencari kejujuran di matanya. Akhirnya, ia mengangguk. Kalau begitu, bantu aku, kata Laras. Raya mengernyit. Apa maksudmu? Laras tersenyum lemah. Bantu aku membuat Damar benar-benar melepaskanmu. Permintaan Laras terus terngiang di kepala Raya. Bagaimana caranya membuat seseorang melepaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya mampu lepaskan? Namun, ia tahu ini harus dilakukan. Bukan hanya untuk Damar dan Laras, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Malam itu, Raya mengirim pesan kepada Damar. Bertemu lagi besok? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Damar membalas cepat. Tentu. Di mana? Di tempat kita dulu. Keesokan harinya, mereka bertemu di tepi pantai tempat mereka sering menghabiskan waktu bertahun-tahun lalu. Damar tersenyum saat melihatnya. Kenapa tiba-tiba ingin bertemu di sini? Raya menatap laut di depannya, membiarkan angin membelai wajahnya sebelum menjawab, aku ingin kita menutup semuanya dengan benar. Damar menatapnya lama. Kamu sudah bertemu Laras, ya? Raya mengangguk. Dia perempuan yang baik, Damar. Damar tersenyum tipis. Aku tahu. Dan dia mencintaimu. Damar menatapnya dalam. Raya, aku? Raya menggeleng. Aku juga mencintaimu, Dam. Tapi cinta saja tidak cukup. Damar terdiam. Raya menarik napas panjang. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu ragu pada pernikahanmu. Damar menggenggam kedua tangannya, erat. Tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Raya tersenyum tipis. Kamu bisa. Kamu hanya belum mencoba. Damar menggeleng pelan. Kamu pikir semudah itu? Tentu tidak. Aku juga tidak bisa berhenti mencintaimu begitu saja. Raya mengaku. Tapi aku memilih untuk melepaskan. Damar menunduk. Ekspresinya penuh luka. Kita punya pilihan, Damar, lanjut Raya. Dan aku memilih untuk tidak lagi hidup di masa lalu. Damar menatapnya lama, seolah mencoba memahami kata-katanya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Raya melepaskan genggaman tangannya. Lepaskan aku, Damar. Damar menutup matanya sesaat, lalu menarik napas dalam. Saat ia kembali menatap Raya,
Matanya tidak lagi menyimpan keraguan. Ia mengangguk sekali lagi. Baiklah. Raya tersenyum, meskipun air matanya jatuh. Mereka berdiri di sana cukup lama, membiarkan angin membawa semua kenangan yang dulu mereka genggam erat. Akhirnya, Raya berbalik dan melangkah pergi. Kali ini, Damar tidak menahannya. Dan untuk pertama kalinya, Raya merasa bebas. Raya melangkah pergi dari pantai dengan hati yang penuh. Bukan dengan kebahagiaan, bukan pula dengan kesedihan, tetapi dengan kepastian. Ia telah membuat pilihan. Ia telah memilih untuk melangkah ke depan, melepaskan masa lalu yang terlalu lama membelenggunya. Namun, ketika langkahnya semakin jauh dari Damar, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada bagian dari dirinya yang masih berharap. Bukan berharap Damar kembali, tetapi berharap perpisahan ini benar-benar menjadi akhir yang baik untuk mereka berdua. Ia tidak ingin menyesal. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Raya mulai kembali ke ritme biasanya. Ia kembali sibuk dengan pekerjaannya, bertemu dengan teman-temannya, dan sesekali mengunjungi orang tuanya di luar kota. Alin, yang sejak awal mengetahui segalanya, menatapnya dengan curiga saat mereka bertemu untuk makan malam. "Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Alin sambil menyendokkan makanan ke piringnya. Raya menghela napas. "Aku baik-baik saja." Alin menyipitkan mata. "Kamu yakin?" Raya tersenyum kecil. "Ya, aku pikir ini pertama kalinya aku benar-benar merasa damai." Alin mengangguk perlahan. "Bagus kalau begitu. Tapi, kamu masih sendiri." Raya tertawa. "Kamu pikir aku akan langsung mencari pengganti setelah bertahun-tahun terjebak di masa lalu?" Alin mengangkat bahu. "Bukan mencari pengganti, Ray. Tapi setidaknya, bukalah hatimu untuk orang lain." Raya tidak segera menjawab. Alin melanjutkan, "Kamu sudah melepaskan Damar, itu bagus. Tapi jangan biarkan dirimu tetap sendirian hanya karena takut melangkah lagi." Kata-kata itu menggema di kepala Raya bahkan setelah mereka berpisah malam itu. Apakah ia benar-benar sudah siap untuk melangkah lagi? Beberapa bulan kemudian, kehidupan Raya berubah drastis. Ia mendapatkan tawaran pekerjaan di luar negeri, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk menerimanya. Di hari terakhirnya di kota ini, ia memutuskan untuk mengunjungi satu tempat terakhir sebelum pergi. Pantai tempat ia dan Damar mengucapkan selamat tinggal. Ketika ia tiba di sana, hatinya bergetar saat melihat sosok yang sangat ia kenal berdiri di tepi pantai, menatap laut dengan ekspresi yang sulit ditebak. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak menyangka akan bertemu Damar di sini. Perlahan, ia melangkah mendekat. Damar menoleh saat mendengar langkahnya. Untuk sesaat, mereka hanya saling menatap. "Kudengar kamu akan pergi," kata Damar akhirnya. Raya mengangguk. "Ya, aku mendapat pekerjaan di luar negeri." Damar tersenyum kecil. "Selamat." "Terima kasih." Hening sejenak. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang khas. "Apa kamu bahagia sekarang?" tanya Damar. Raya tersenyum. Kali ini benar-benar tulus. "Aku merasa tenang." Damar mengangguk pelan. "Aku senang mendengarnya. Apa kabar Laras?" "Dia baik. Kami sedang menanti anak pertama kami." Raya menahan napas sejenak, lalu tersenyum. "Selamat, Damar. Aku yakin kamu akan menjadi ayah yang hebat." Damar menatapnya dengan penuh makna. "Terima kasih, Raya." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi penyesalan. Raya menghela napas panjang. "Aku harus pergi." Damar mengangguk. "Jaga dirimu, Raya." Raya tersenyum, lalu melangkah pergi. Kali ini, ia benar-benar pergi.
tanpa penyesalan, tanpa harapan yang menggantung. Karena akhirnya, ia tahu, beberapa cinta memang hanya ditakdirkan untuk dikenang, bukan untuk dimiliki.